Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Mala di Cuma Curhat bareng Mala. Perasaan ganti-ganti mulu dari kemarin bareng sama, ya udahlah yang penting ada curhat Mala gitu intinya ya. Jadi Cuma gitu. Ya seperti biasa sih. Kali ini bukan aku yang curhat, aku hanya menyampaikan kepada teman-teman aja. Biasanya biasanya kita ngomong ketemu lagi di channel apa coba channelnya Last Project Lilo. Last Project _Lilo. Iya. Sudah lumayan hafal ya. sedikit. Ya. Ini biasanya tuh cewek yang curhat, kenapa cowok yang curhat? Gak apa-apa, kan kita mematahkan stigma itu. Wah sih banyak cowok-cowok juga curhat. Iya sih, Aku kalau makanya. ngajar itu biasanya bukannya kelas, sesi awal tuh curhat gitu. Ini kenapa malah pada curhat? Gak apa-apa berarti. Enggak. Ya udah sih, sekarang yang curhat kan ke Alex. Iya, jadi ya silakan ke Alex. Iya, kita lagi piknik ini ceritanya ya. Ya, wah adem sekali DPR ini di bawah pohon rindang. Untung di sebelah sana nggak ada yang nyanyi ya. Kalau ada yang nyanyi anggap aja hiburan. Tuh. Ini aku tuh mau curhat gini Kak. Oh manggil aku Kak sih. Dek malah. Curhat gini. Aku tuh kayaknya kena karma. Kenapa tuh? Jadi gini. Aku kan punya baby ya. Umur sekarang 13 bulan ya. Saat video ini dibuat 13 bulan. Dari kami pindah ke, jadi aku masih ngontrak, ada rumah orang tua di sini tapi kami coba untuk mandiri ya. Iya. Coba dari umur 1 bulan berapa hari itu udah aku bawa gitu ke kontrakanku gitu, bareng ya sama induknya juga ya, masih cuma sendirian. Nah aku tuh sering dapat setoran asap. Nah pertama asap rokok. Aduh, Asap rokok. Aku perokok ya. Perokok. Yang kedua adalah dapat setoran asap bakaran sampah. Nah, ini asap rokok itu sampai gini ya. Aku sebenarnya ngerokok, tapi aku tuh nggak suka sama asapnya. Ini seriusan ini. Aku ngerokok tapi nggak suka sama asapnya. Jadi aku kalau misalnya ngerokok nih, terus deket-deket sama orang yang ngerokok, aku bisa menyingkir menjauh kalau dia nggak menjauh. Kalau sama anak-anak, Dek aku lagi ngerokok, tolong agak jauh. Kalau dianya nggak ngerti juga, aku yang ngejauh gitu. Nah sebenarnya aku udah sesopan itu ya dari dulu. Tapi di daerah situ ya, karena orang mungkin nggak tahu kalau ada bayi juga gitu, ngerokoknya di situ aja. Sesekali sih ditegur dan alhamdulillah gitu, maksudnya bisa mengerti. Gitu, bisa paham. Tapi ya juga kadang ada beberapa orang yang tahu bahwa di situ ada bayi, tapi tetap aja gitu ngerokok di situ, kayak nggak punya dosa gitu, maksudnya kayak nggak pernah punya anak aja, kayak nggak peduli kesehatan gitu. Itu kan bahaya banget ya. Oke, skip itu. Nah tapi itu bukan menurutku bukan karmaku ya, jadi karmanya adalah asap bakaran sampah ini. Asap bakaran sampah. Curhatku, kritiknya adalah sebenarnya gini. Aku sering lihat tuh di jalan ya, atau di tempat-tempat umum gitu, atau di mana lah pasti malah juga tahu. Buang sampah pada tempatnya. Iya. Tapi aku belum pernah lihat sama sekali tulisan bakar sampah pada tempat dan waktu yang benar gitu maksudnya. Aku belum pernah lihat itu, tapi kalau buang sampah, karena itu juga penting ya, tentang pengelolaan sampah gitu, bagaimana ya kalau misalnya memang susah terus dibakar gitu kan ada ya tempatnya sendiri gitu. Ada langganan sampah juga gitu. Ya gimana sih asap itu mungkin bagi orang yang setiap hari kena asap bakaran sampah mungkin nggak apa-apa ya. Jadi pertama ngerundel gitu, habis itu terus kemudian menjadi terbiasa. Tapi aku sendiri nggak terbiasa untuk itu. Aku udah megap gitu, maksudnya kalau di dalam ruangan, apalagi misalnya anakku lagi tidur ya, bayiku lagi tidur, terus ada asap bakaran sampah masuk, itu kan susah banget. Mau dibuka semua pintunya itu juga bahaya. Misalnya kalau misalnya anaknya tiba-tiba bangun terus kemana gitu, atau ada yang culik, jangan sampai kan ngeri ya. Nah atau misalnya yang rumahnya di pinggir jalan gitu, terbuka kan bahaya banget, ruangnya terbuka kan harus ditutup juga kalau ada bayi. Tapi ketika ditutup pintunya gitu, jendelanya gitu, asap itu masuk dari celah-celah dan mengumpul di ruangan itu. Itu kan bahaya banget. Apalagi misalnya anak-anak yang punya gangguan pernafasan, kan gitu, itu bahaya banget. Nah karmanya adalah, jadi dulu itu ternyata aku tuh sering bakar sampah. Selama 1 tahun ngontrak di tempat yang berbeda, bukan yang di sekarang ini, aku nggak langganan sampah. Aku bakar sampah di situ.
bakar sampah di situ. Orang-orang memang nggak ada yang protes, sama sekali nggak ada yang protes. Nah, karena nggak ada yang protes, aku merasa bahwa tindakanku itu fine aja Fine gitu, aja. baik-baik aja gitu. Kan ada omongan bijak bilang begini kan, penjahat itu kalau dibiarkan akan berpikir bahwa tindakannya itu benar. Iya. Kan gitu kan. Kalau nggak ada yang protes ya berpikir tindakannya benar. Dan waktu itu karena nggak ada yang protes, karena aku dari pelosok ya, waktu kecil juga ibuku dan seterusnya orang-orang kampung itu bakar sampah di situ, ya sudah gitu, bakar sampah. Dan aku mikir itu baik-baik saja, aku bakar. Ternyata setelah aku punya anak gitu dan aku mengalami hal itu sendiri, baru kemudian aku berpikir, aku sadar bahwa tindakanku yang setahun yang lalu itu sebelum aku punya anak itu sangat salah itu. Iya. Aku tidak memikirkan bahwa di situ ada orang yang punya gangguan pernafasan, ada bayi juga itu, ada yang rumahnya ventilasinya nggak terlalu bagus. Betul. Itu kan mengganggu banget. Aku baru sadarnya sekarang. Gitu sih, maksudku ya kita harus gini ya. Susah mungkin membangun kesadaran itu, tapi sama seperti buang sampah pada tempatnya, kesadaran membuang sampah pada tempatnya juga pelan-pelan kita jadi mulai terbangun. Kayak contohnya misalnya tadi, ini kan kita bawa minuman kan, ini ada mereknya kita kelupas kan. Pas tadi malah mau masuk untuk tag ini kan bingung kan nyari tong sampah di mana. Terus akhirnya tuh ada asbak di situ, terus buang ke situ kan. Nah, hal itu muncul itu kan gara-gara ada ini ya, maksudnya kita sering lihat penyuluhan dan seterusnya, terus ada tulisan juga. Paling sederhana adalah tulisan buang sampah pada tempatnya. Bahkan lebih parah lagi di sungai-sungai itu sering lihat kan tulisan yang buang sampah di sini kesurupan. Kesurupan atau enggak yang buang sampah ke sini monyet. Ya, itu. Terus kan, ya peduli amat, bodo amat, monyet gitu. Strawberry. Itu. Terus ada lagi pernah aku lihat tuh buang sampah di sini dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Itu sih aku sering lihat itu. Atau bahkan sampai gini, di sini makam, jangan buang sampah ke sini, nanti yang nunggu marah. Iya, ya gitu-gitulah. Nah, ini bisa jadi obrolan berikutnya nih tentang, tapi aku pernah kita punya tayangan, teman-teman kalau cek ya di channel-channel yang bawah tuh yang Last Pro Radio itu yang horor, yang Kuni gitu itu kan ada yang insap pipis di tembok itu gara-gara dikasih ya, cek sendiri ya, ada videonya ada di situ. Cek. Orang Indonesia kadang-kadang lebih mudah diperingatkan dengan hal-hal berbau goib kayak gitu ya, daripada denda 1 juta nggak mempan plung aja, ada CCTV plung tetap. Tapi kalau misalnya di sini yang buang sampah kemarin kesurupan nggak sembuh-sembuh, itu udah mulai aduh mikir-mikir mulai ketakutan nih. harus bikin tulisan gitu ya maksudnya. Nah, aku tuh kritiknya itu, kalau buang sampah pada tempatnya sampah gitu, pada tempatnya sampah gitu, itu ada tulisannya itu. Tapi kalau bakar sampah pada tempat dan waktunya yang baik, gitu, aku belum pernah lihat. Mungkin malah pernah lihat sih. Belum sih aku. Gitu. Sama sih. Terus berarti solusi yang paling terbaik itu kita harus ngapain tuh? Aku bukan menteri kebersihan. Ada nggak sih menteri kebersihan? Nggak harus menteri, ini dari Pak RT, Pak RW dan seterusnya, dari kita sendiri sebenarnya ya. Menegur seseorang kalau misalnya aku tidak bilang bahwa desa sama dengan deso ya. Kampung berbeda loh dengan kampungan. Kampung adalah tempat ya. Maksudnya ada kampung, aku juga dari pelosok dari kampung. Tapi ada sifat, ada cara berpikir yang disebut kampungan. Orang kampungan tuh nggak cuma ada di desa, dimanapun. Ya. Bener. Nah, kalau cara berpikir yang seperti itu yang salah ya. Maksudnya itu harus, kalau ditegur orang-orang yang kampungan ya, bukan orang yang hidup di kampung ya, mau di kota manapun ya, mau yang kampungan, itu kalau ditegur malah marah. Parahnya itu, karena aku sempet gitu, Bu maaf ini anak saya kena asap rokok, asap bakaran sampah, itu diem. Pernah temanku itu malah lebih parah nih, dia waktu aku curhat ini ke temanku ya, dia punya solusi gini. Lex gampang, aku pernah nih ada orang bakar sampah, aku omongin nggak mempan 1 kali, 2 kali nggak mempan, berikutnya aku siram di depannya, dia lagi bakar disiram. Tapi itu kan aku takutnya memicu ini ya, konflik. Iya, pertengkaran. Iya, konfliknya itu bisa besar kalau hidupnya bertangga terus dan seterusnya. Tapi ya mau gimana ya, kita memang pertama harus punya kesadaran sendiri, dan yang kedua mungkin kita harus membudayakan di
tempat-tempat itu juga ada tulisan ke Pak RT Pak RW ya, yang anaknya Pak RT sama Pak RW. Boleh. Ya, itu silakan diusulkan atau siapapun yang menonton ini usulkan ke rapat desa dan seterusnya, rapat kota, bikin tulisan bakar sampah pada tempatnya gitu, atau gimana lah ya, bikin kata-kata yang pintar kayak misalnya yang ngebut sini cuman Rossi gitu. Atau kan kreatif Bu kalau bikin tulisan-tulisan gitu tuh ya. Itu aja sih Kak, aku curhatnya seenggaknya aku udah agak lega gitu bisa menyampaikan ini. Mungkin juga ada banyak yang ngalamin hal yang sama kayak aku dan nggak bisa ngomong, nggak bisa menyuarakan gitu. Cuman gerundel aja, mau menegur juga nanti terjadi konflik karena aku udah pernah terlibat dalam konflik itu ya dengan tetangga. Jadi aku gimana ya? Iya. Susah. Ya. Pasti banyak sih di luar sana juga, cuma ya memang karena mungkin itu tadi balik lagi bertetangga takutnya memicu konflik jadi nggak berani buat tegur, tapi sebenarnya keganggu. Sebenarnya dalam rumah mereka sendiri kayak ini apaan sih ini orang karena kadang gitu dirapatin di rapat RT RW itu ketika dikemukakan itu di forum diam. Iya. Nggak ada tindak lanjutnya maksudnya karena di antara orang-orang itu adalah pelakunya gitu. Iya, bisa jadi benar-benar. Jadi susah gitu. Jadi susah gitu. Gimana ya? Ya pelan-pelan deh. Karena buang sampah pada tempatnya sudah mulai bagus, sekarang bakar sampah pada tempat dan waktunya harus diusahakan muncul. Nah, itu aja sih Kak. Itu sama sih teman-teman. Jadi highlightnya adalah bakar sampah pada tempatnya dan pada waktu yang tepat. Jangan misalkan pagi-pagi nih orang-orang mau menghirup udara segar tiba-tiba dia bakar sampah. Ya gitu tadi kan. kita di sini nongkrong tuh dari sana tuh. Iya. Iya. Dari balik sungai. Padahal ini enak banget kan, lagi anginnya lagi seger. Tadi aku bawa anakku ke sini kan, terus tiba-tiba istriku bilang, "Aduh, asap." Nah, itu tuh mengganggu banget keceriaan bersama. Tahu waktu gitu. Semoga harusnya. Anda tidak mengalami karma serupa seperti saya. Betul. Ini masih hijau nggak? Tiba-tiba nanti udah nyerocos lama terus masih hijau. Gitu teman-teman. Jadi sesi curhat hari ini udah berakhir nih. Aku tunggu curhat-curhat berikutnya yang mungkin teman-teman juga ternyata aku punya curhatan nih. Iya, bisa tolong tulis dong di situ. gitu. Aku juga mau sampaikan. mau disampaikan, mau membantu disuarakan. Soalnya aku nggak berani nih buat speak up gitu. Jadi kalian boleh komen-komen di bawah, tapi jangan lupa. Boleh, ya udah. Jangan lupa subscribe juga, share, like, ya komen. Kalian komen doang, nonton doang. Ngapain? Itu kan nggak marah ya biasanya. Sekarang aku menunda marah-marah ya. Cuma kalau semisalkan beberapa tayangan ke depan ternyata masih gitu-gitu aja, kalian sih yang aku salahin. Enak aja, subscribe gitu. Udah sih. Buat cuma hari ini curhat sama Mala, curhat bareng Mala. Ya itulah intinya, ada curhat sama Malanya intinya. Sampai sini dulu, ketemu lagi di episode berikutnya sama aku, dan nanti mungkin ada yang curhat-curhat lagi ya. Iyalah, jangan aku terus, karena banyak tuh murid-muridku yang mau curhat tuh banyak. Asal jangan yang lop-lop aja lah. Ya. Lop. Oke, sampai sini dulu episode kali ini. Bye-bye. Bye.